Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang beberapa kasus kecurangan yang terjadi di UTBK tahun 2022 ini. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini tuh emang sudah sering muncul ya di UTBK tahun lalu juga seperti itu. Tapi yang namanya kecurangan itu tidak dapat ditoleransi. Dan buat kalian, aku berharap banget, apalagi yang mau tes besok ya, jangan sampai kalian itu berpikiran untuk melakukan kecurangan sedikit pun. Karena akibatnya itu akan fatal. Akibatnya apa? Akibatnya kalian akan didiskualifikasi atau nanti waktu pengumuman SBMPTN itu, kalian tidak akan mendapatkan skor UTBK. Dengan demikian, kalian tidak bisa mengikuti SBMPTN dan juga beberapa seleksi mandiri. Karena apa? Karena seleksi mandiri pun ada dan banyak yang mensyaratkan nilai rapot. Selain itu, nama baik kalian, nama baik sekolah kalian, sekolah asal kalian maupun nama baik keluarga kalian juga akan tercoreng. Nah, oleh karena itu hindari kecurangan dalam bentuk apapun. Baiklah, mari kita bahas kasus-kasus kecurangan yang terjadi di UTBK SBMPTN tahun 2022 ini, mulai dari kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini muncul di UNM. Nah, ini dilansir dari jurnal makassar.pikiranrakyat.com dan juga beritahits.id. Ini terdapat dua peserta UTBK di UNM diamankan oleh petugas atau panitia. Dalam tayangan video tersebut, tampak dua anak atau dua peserta yang diduga melakukan kecurangan saat pelaksanaan UTBK SBMPTN. Mereka tertunduk malu. Di samping peserta itu terdapat seorang diduga merupakan petugas dari UTBK SBMPTN UNM. Beliau menjelaskan bahwasanya peserta tersebut kedapatan membawa alat yang diduga untuk mencontek. Nah, dalam video tersebut itu kedua peserta UTBK hanya tertunduk ketakutan saat aksi curangnya ini diketahui oleh pihak panitia. Kedua peserta UTBK yang diduga melakukan kecurangan ini diminta untuk melepaskan masker mereka sebagai dokumentasi perkara kejadian. Dalam video tersebut, beliau juga menyampaikan bahwasanya peserta yang akan datang sebaiknya jangan pernah melakukan atau bahkan terbesit rasa buat melakukan kecurangan. Jangan apabila kalian itu nggak mau seperti yang ada di video ini. Nama baiknya tercemar, nama sekolahnya tercemar, apalagi nama keluarganya. Kasus yang kedua ini muncul dari Unhas. Nah, ini dilansir dari tribuntimur.com. Sebanyak 6 orang terindikasi curang diserahkan panitia UTBK Unhas ke pihak Polrestabes Makassar. 6 orang tersebut terdiri dari 3 peserta UTBK dan 3 orang bukan peserta. 3 peserta perempuan, 2 dari staf kami, dan 1 orang lagi pelaku lainnya, kata Kepala Humas Unhas Ishak Rahman dalam konferensi pers Selasa. Berarti memang ada yang bukan murni dari pesertanya ya, ada keterlibatan dari pihak dalam. Nah, ini yang perlu diusut sih, karena itu akan merugikan banyak pihak, termasuk banyak peserta juga yang jujur gitu. Karena kayak sakit hati nggak sih, misalkan kita jujur belajar gitu nggak nyontek, tapi ada pihak yang nyontek atau oknum yang nyontek, nanti nggak diusut gitu. Dan parahnya lagi kalau misalkan dia itu lolos di prodi impian dia, itu kayak nanti yang jujur itu bakal sakit hati banget sih. Oleh karena itu aku mengapresiasi dari pihak Unhasnya ini melakukan tindakan yang tegas. Lanjut, dijelaskan modus yang digunakan oleh peserta tersebut ialah menggunakan peralatan elektronik sebagai media penghubung. Kedua peserta tersebut menggunakan pakaian khusus dengan menyembunyikan handphone di balik pakaiannya. Wah, ini emang sudah terencana ya kayaknya. Kemudian mereka menyambungkan dengan earphone guna mendapatkan jawaban. Jadi itu handphone dia dinyalakan fitur videonya. Ada pakai handphone kecil dan terhubung earphone. Entah terhubung dengan siapa di luar sana seperti live streaming, jelas Ishak Rahman. Ulang, oke, aku belum ngeh. Jadi itu handphone dia dinyalakan fitur videonya, ada pakai handphone kecil dan terhubung ke earphone. Oh, berarti itu handphone dia itu terhubung pakai earphone dia yang dia kenakan waktu itu. Terus dia kayak live streaming gitu, berkomunikasi dengan seseorang yang ada di luar sana, yang tentunya ini yang memberikan jawaban-jawaban yang dia ketahui gitu kan ya. Satu lagi kan tidak berhijab, sepertinya menggunakan alat yang lebih canggih. Nggak sih, aku tuh heran, bener-bener heran deh, kenapa sih kayak sempat kepikiran itu untuk melakukan kecurangan dan berani gitu.
Padahal kan udah tahu ya pasti kalau misalkan di kayak gitu di ujian-ujian seperti itu kan pasti ada pengawas ya. Dan kalaupun pengawasnya itu nanti nggak menegur secara langsung, itu kan ada CCTV ya. Ya meskipun petugasnya atau pengawasnya itu nggak negur, tapi itu bisa langsung ditulis di berita acara sehingga namanya sudah tercatat sebagai peserta yang terindikasi curang. Dan nanti akibatnya itu saat pengumuman SBMPTN itu skornya tidak keluar. Ini memang ada, di tahunku juga ada, udah ada kayak gitu. Dan itu beneran nggak keluar. Nah maka dari itu aku tuh sempat mikir kenapa sih kayak kok berani gitu. Terus di postingannya itu ada yang komen gini, manusia-manusia lemah baru ujian masuk PTN aja udah curang, apalagi kalau udah masuk dunia perskripsian bakal joki skripsi kali ya. Nah ya maksudnya ini kan baru kayak ya memang ya UTBK tuh bukan merupakan hal sepele, tapi kan kok ada oknum yang berani gitu, berani melakukan hal tersebut yang pastinya dia udah tahu kan ya konsekuensinya apa. Lanjut kasus yang ketiga, yakni kasus 40 juta. Ada anak ditangkap bawa alat untuk ujian SBM, maksudnya ini SBM ya. Kasihan karena korban yang sudah bayar 40 juta masih dipinisi sekarang. Dipinisi atau dipolisi nih ya. 40 juta buat kayak gitu, mending buat daftar seleksi mandiri kan ya, atau enggak buat daftar ke swasta. Nah ini lucu nih, ada yang komen, WTV 40 juta mending buat bayaran FK di swasta dapat 2 semester tuh. Iya kan? Komen-komennya tuh cukup membuat down mental orangnya ya, kayaknya kalau baca. Kasus yang keempat yakni ada di Pusat UTBK UNJ atau Universitas Negeri Jakarta. Nah ini dilansir dari Detik Edu. Panitia Pusat Penyelenggara UTBK SBMPTN tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ ini berhasil menggagalkan aksi kecurangan berupa perjokian peserta pada gelombang 1 hari kedua Rabu 18 Mei tahun 2022. Ketua Pusat UTBK UNJ yakni Bapak Suryono menyebut para pelaku mengincar program studi prodi favorit, yakni prodi kedokteran. Ya emang ya kayak masuk kedokteran itu kan susah ya, dan saingannya juga berat-berat, tapi tidak juga dengan melakukan kecurangan seperti ini. Nah oleh karena itu sebaiknya kalau misalkan mau masuk ke kuliahan itu pastikan prodinya itu sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan bakat kalian, karena nanti biar mudah di kedepannya gitu. Yang kelima di Unpati. Kalau yang di Unpati ini itu merupakan akun yang berkomentar di Twitter. Selamat sore, izin melapor ada kecurangan dalam ruang UTBK di lokasi Universitas Patimura. Dari keterangan pelaku, mereka diizinkan untuk membawa HP masuk ke ruangan UTBK. Jadi dari panitianya gitu boleh? Ini harus diusut sih kalau ini. Dia tuh lagi melakukan kecurangan dan sempet-sempetnya dibikin story yang mana pasti dilihat banyak orang. Ya emang ya namanya hal yang tidak baik itu pasti akan terusut juga suatu saat nanti. Itu juga dengan ini, dia tuh yang membocorkan aibnya sendiri loh, sehingga sekarang banyak orang yang tahu dan akhirnya kasusnya itu juga diusut. Lanjut kasus yang selanjutnya dari UNS Solo. Nah kalau ini dilansir dari website merpatiputih.com. Panitia seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Jawa Tengah mendiskualifikasi seorang peserta ujian tulis berbasis komputer UTBK berinisial MM. Tindakan tegas tersebut dilakukan lantaran MM sebagai penderita tunanetra agar mendapatkan hak istimewa diterima dengan mudah di perguruan tinggi negeri. Oh jadi dia tuh kayak ngaku-ngaku jadi tunanetra gitu. Kebangetan banget sih. Hasilnya memang mendaftar SBMPTN lewat jalur khusus yakni jalur disabilitas. Untuk mengecek kebenarannya, panitia sebelum ujian dimulai meminta agar MM ke gedung SPMB UNS untuk klarifikasi. Ternyata panitia mendapati adanya usaha MM mengelabui panitia. Dari pengecekan fisik ternyata dalam kondisi sehat bisa melihat dan tidak tergolong masuk dalam disabilitas. Jadi ini tuh mengelabui panitianya. Ngaku-ngaku jadi peserta disabilitas. Ada-ada aja sih kayak zaman sekarang itu, ya Allah. Kenapa sih kayak, aduh, kok bisa sih kayak mikir buat curang gitu. Padahal kan konsekuensinya tuh besar banget, ngerti gak sih? Gak dapet skor UTBK, bahkan didiskualifikasi, disuruh keluar sebelum tes.
Kalau mau UTBK lagi pun udah nggak bisa kan, harus tahun depan. Oke, semoga ini dapat memberikan informasi dan juga dapat memberikan pelajaran buat teman-teman, khususnya yang mau TBK, buat jangan sampai kalian melakukan kecurangan-kecurangan dalam bentuk apapun, karena nantinya kalau ketahuan bakalan disuruh keluar dari ruangan. Dan kalau nggak ketahuan, tapi panitia biasanya sih tahu ya, kalau misalkan yang terindikasi melakukan kecurangan di dalam ruangan itu biasanya panitia tahu. Dan kalaupun nggak menegurnya secara langsung, biasanya langsung ditulis di berita acara. Dan nantinya waktu pengumuman itu dia nggak dapat skor. Biasanya kayak gitu. Soalnya di tahunku itu dulu ya, banyak banget kayak peserta yang di Twitter tuh nulis dia bikin tweet gitu, katanya nggak dapat skor dan dia tuh nggak tahu kenapa. Ternyata dia melakukan kecurangan atau terindikasi melakukan kecurangan saat mengerjakan UTBK. Oke, itulah yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.